Sahabat solih, apabila Allah menampakkan dosa para hambanya, niscaya manusia selaku hamba Allah tidak akan berani mengangkat wajah walaupun hanya di hadapan seekor semut karena kesalahan dan dosa yang kita miliki. Jika setiap kesalahan yang dilakukan manusia dihamparkan di muka bumi, pasti akan tertutup oleh dosa manusia. Oleh karena itu, dengan ampunan Allah, maka semuanya seperti nampak indah. Allah Maha Pemaaf yang meliputi semua makhluknya. Kalau tidak karena maafnya, niscaya bumi akan terbenam menenggelamkan penghuninya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Segalanya. Kita mengenal Asmaul Husna ada 99. Hari ini kita akan mempelajari 4, yakni Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang pertama, Allah mempunyai Asmaul Husna, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam, seperti istighfar atau permohonan ampunan, maghfirah atau ampunan, ghufron ampunan, ghafir yang mengampuni, ataupun ghafur pengampun. Nah, secara makna, Allah yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Meneladani Al-Ghaffar dengan cara membiasakan untuk belajar menutup aib orang lain. Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asmaul Husna yang kedua, Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata af'u, artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afunya, Allah menghapuskan semua dosa makhluknya. Cara meneladani Al-Afu, yakni memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak disengaja. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Allah berfirman, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nisa ayat 149. Cara meneladani Al-Afu, apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapatkan penjelasan atau tabayun yang sebenarnya, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah atau hoaks. Demikian materi tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Kita melanjutkan materi makna Asmaul Husna, Al-Wahid, dan As-Somad.
Asmaul Husna Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri, dan tanpa ada yang lain. Artinya Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Cara meneladani Al-Wahid, selalu mengucapkan La ilaha illallah, selalu melaksanakan sholat wajib, hanya berdoa dan meminta kepada Allah, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Asmaul Husna As-Somad. Allah berfirman, Allahus Somad. Artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 2. As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Cara meneladani As-Somad, yakni beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bermohon hanya kepada Allah untuk mencapai cita-cita terbaik. Nah, bagaimana cara Allah mengampuni kesalahan manusia? Allah akan mengampuni dan menghapuskan dosa apabila manusia bertaubat kepadanya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Bagaimana syarat mendapatkan ampunan Allah? Syarat untuk mendapatkan ampunan Allah adalah bertaubat dengan taubat nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, ciri-ciri taubat nasuha yakni meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan, menyesali dengan sangat karena telah melakukan dosa, berniat dan bertekad yang kuat sepenuh hati untuk bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi dosa lagi, mendapatkan maaf dari orang yang dianiaya atau disakiti. Apabila kalian sudah terlanjur melakukan sesuatu kesalahan atau perbuatan dosa walaupun kecil, bertaubatlah kepada Allah sekurang-kurangnya dengan mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Selamat belajar.